Pensiun di umur 37, punya kebebasan finansial, padahal sebelumnya tinggal sama ibu. Kontras banget ya. Ini bukan soal pamer harta sih, tapi gimana caranya orang bisa merdeka finansial secepat itu? Penasaran nggak sih? Iya, menarik banget buat diulik emang. Nah, pembahasan kita kali ini sumbernya dari kutipan buku yang lumayan bikin heboh, The Millionaire Fast Lane. Kita bakal coba bedah kritiknya dia soal konsep kaya secara perlahan dan peta jalan finansial alternatif yang dia tawarkan. Oke, jadi tujuan kita nih, mau bantu Anda semua paham bedanya jalur finansial konvensional sama alternatif yang agak radikal ya di buku ini. Kenapa ini penting buat kita tahu? Si penulis buku ini, M.J. DeMarco, dia langsung nyerang gagasan kaya secara perlahan yang udah mapan itu. Yang bikin kaget tuh bukan cuma soal lamanya waktu ya, bisa 50 tahun katanya. Tapi argumen dia kalau konsep ini tuh cacat secara fundamental. Wah, cacat gimana maksudnya? Karena kita kayak nukerin aset paling penting kita, waktu, energi pas muda, cuma buat harapan kaya pas tua nani. Kata dia, ini pertaruhan yang seringnya rugi. Kedengarannya keras juga ya, padahal kan banyak banget yang percaya sama jalur ini. Ditambah lagi, dia bilang jalur ini terlalu bergantung sama hal-hal di luar kontrol kita. Kayak nasib kerjaan kita atau naik turunnya pasar saham gitu. Bener juga sih. Jadi kita nggak punya kendali penuh ya. Persis, ketergantungan itu yang bikin rapuh. Nah, dari situ, DeMarco ini ngegambarin 3 jalur finansial. Sidewalk atau trotoar, terus slow lane atau jalur lambat, sama fast lane, jalur cepat. Dan karena ini fundamental banget, kita coba dalami dulu yang sidewalk ya. Ini jadi fokus penting di salah satu bab bukunya. Oke, jalur trotoar atau sidewalk. Ini maksudnya gimana sih jalur ini? Gampangnya gini, ini jalur buat orang yang sebenarnya nggak punya rencana finansial sama sekali. Fokus hidupnya ya buat kesenangan sekarang aja. Beli barang baru, ikutin tren, biar kelihatan keren gitulah. Nah, mereka ini gampang banget kejebak sama yang namanya perbudakan gaya hidup. Tunggu. Perbudakan gaya hidup. Maksudnya, loh, orang yang gajinya gede banget kayak artis atau atlet gitu bisa juga ada di jalur sidewalk ini dong. Nah, itu dia poin pentingnya. Penghasilan tinggi tuh nggak otomatis bikin kaya. Kalau semua duitnya habis buat nyicil mobil mewah, rumah gede, pokoknya gaya hidup biar kelihatan kaya, ya asetnya nggak nambah-nambah. Jadi dia kerja keras cuma buat nutupin gaya hidupnya itu ya, bukan buat bebas finansial. Betul, mereka terikat sama kerjaan atau sumber duit itu cuma buat mempertahankan gaya hidup. Ini juga berlaku buat yang gajinya pas-pasan, tapi maksain gaya hidup, gali lobang tutup lobang, banyak utang konsumtif. Jadi, rumusnya orang sidewalk itu kira-kira gaji ditambah utang sama dengan gaya hidup sekarang. Gitu ya, nggak mikirin bangun aset buat nanti. Bener. Dan ujungnya bisa, wah bahaya banget. Seringnya ya bangkrut atau krisis pas pendapatannya tiba-tiba berhenti. Waduh, Dan yang lebih penting lagi nih, ngejar gaya hidup semu ini sering banget ngorbanin kekayaan yang sebenarnya. Kebebasan milih, kesehatan gara-gara stres duit, hubungan sama orang jadi renggang. Jebakan sidewalk ini emang ngikat banget. oke. Kebayang bahayanya jalur sidewalk yang tanpa arah ini. Terus, bedanya apa sama slow lane? Jalur yang lebih umum lah ya. Nah, slow lane ini jalur kaya secara perlahan yang biasa kita dengar. Cari kerjaan bagus, rajin nabung, investasi rutin di pasar saham, terus berharap bunga majemuk bikin kaya puluhan tahun lagi. Rumusnya ya kira-kira kekayaan sama dengan gaji plus hasil investasi pasar. Tapi tadi disebut ada keterbatasan mendasar juga di jalur ini. Iya, ada yang dia sebut Uncontrollable Limited Leverage atau ULL. Maksudnya, di jalur lambat ini, kita nggak bisa ngontrol penuh hasil investasi kita di pasar itu bakal gimana. Terus kita juga nggak bisa kan tiba-tiba minta naik gaji 10 kali lipat setahun. Waktu kita sebagai pegawai itu ada batas nilai tukarnya. Pengungkit kekayaan kita terbatas dan tergantung banget sama faktor luar. Jadi slow lane emang lebih baik dari sidewalk karena udah ada rencana. Tapi ya gitu, lambat dan kontrol kita terbatas ya. Terus fast lane nawarin apa nih sebagai solusi? Fastlane ini soal ganti cara pandang. Fokusnya bukan lagi nuker waktu kita langsung sama duit, tapi bangun sistem bisnis yang bisa kita kontrol dan kita gedein skalanya. Ini soal jadi produsen, bukan cuma konsumen. Tujuannya itu bikin pohon uang, aset, atau sistem yang ngasilin duit pasif. Idealnya sih tanpa kita harus kerja terus-terusan di situ. Pohon uang. Keren juga istilahnya.
Konsep kuncinya apa aja tuh biar bisa bikin pohon uang ini? Ada dua yang penting banget. Pertama, sadar kalau kekayaan itu proses, bukan kejadian tiba-tiba. Kayak pendiri Vitamin Water itu kan, dia berjuang 11 tahun sebelum perusahaannya laku miliaran dolar, bukan sulap semalam. Proses ya, bukan instan. Oke. Terus yang kedua? Yang kedua itu soal kontrol dan leverage atau daya ungkit. Kita harus punya kendali penuh atas sumber utama duit kita, bisnis kita itu, dan manfaatin daya ungkit dari sistem, bukan cuma dari waktu kita aja. Kontrol dan leverage. Gimana cara kerjanya di Fastlane ini? Kalau di Fastlane, kekayaan itu dihitung dari laba bersih bisnis ditambah nilai aset bisnis itu sendiri. Nah, yang menarik, setiap kita naikin laba bersih, itu bisa ngelipat gandain nilai aset bisnis kita berkali-kali lipat. Loh, kok bisa? Soalnya, bisnis itu sering dinilai berdasarkan kelipatan laba bersihnya. Jadi, naikin laba itu nggak cuma nambah duit di kas, tapi juga naikin nilai jual pohon uang kita secara eksponensial. Ini leverage yang kuat dan bisa kita kontrol. Wah, masuk akal banget. Jadi kesimpulannya nih, buku ini benar-benar nantang jalur kaya secara perlahan ya. Dengan ngerti bahayanya sidewalk yang cuma ngejar gaya hidup semu, terus keterbatasan slow lane yang lambat dan kurang kontrol, kita jadi bisa lihat fast lane sebagai alternatif, yang fokusnya bangun sistem bisnis, pegang kendali, pakai leverage, dan punya mindset produsen. Benar banget. Paham peta jalan ini, terutama jebakan sidewalk yang sering ngorbanin kekayaan sejati demi tampilan luar, itu jadi langkah awal yang krusial buat evaluasi arah finansial kita sendiri. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Coba lihat lagi 3 jalur ini. Sidewalk, yang hidup buat hari ini aja. Slow lane, yang main aman tapi lambat. Dan fast lane, yang mungkin berisiko tapi potensinya cepat. Kira-kira, jalur mana yang paling pas sama tindakan dan keyakinan Anda sekarang? Dan kenapa? Coba deh, pikirin baik-baik peta jalan finansial Anda sendiri.